Halo semuanya, selamat datang di acara Polemik, Pojok Literasi Komik. Video kita kali ini kita akan review salah satu karya ya dari Junji Ito, dan di depan kita sudah ada 3 buku ya yang bermacam-macam ceritanya. Karena saya mendapatkan diskon di Shopee, jadi kalau misalnya beli satu aja nanggung, jadi saya beli borongan. Dan video kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Sensor. Ya, kalian bisa lihat di sini. Dan covernya itu seorang gadis ya yang berambut panjang dengan rambutnya itu berwarna emas ya. Seolah-olah menggambarkan bahwa isi bukunya ini penuh dengan sensor, teman-teman. Apakah seperti itu? Mari kita lihat isinya ya. Jangan sampai KPAI tahu dengan buku ini. Kenapa? Karena pasti langsung disensor atau mungkin bisa gagal untuk terbit di Indonesia ya. Nah, di sini bisa lihat Sensor. Ya, itu nama judul bukunya. Dan kalau kalian perhatikan ya, di sini sih sebenarnya kalau cover dari komik-komik Junji Ito tuh beda ya. Dia doang nih yang kelihatan memperlihatkan kecantikan seorang wanita. Ya. Dan di sini tertulis ya khusus untuk dewasa, dan di bagian belakangnya di sini ada deskripsi ya dari cerita buku tersebut nih teman-teman. Jadi isi bukunya ini ringkasnya itu jadi menceritakan sebuah letusan Gunung Sengoku ya yang hebat banget dan menciptakan sebuah anomali teman-teman. Jadi ada sebuah untayan tipis kaca vulkanik gitu ya. Jadi terlihat seperti seolah-olah bentuknya itu seperti rambut tipis, dan rambutnya itu bernama rambut pele. Nah, rambut pele ini berwarna keemasan, teman-teman. Jadi berterbangan keluar ketika Gunung Sengoku itu meletus, dan akhirnya si rambut emas ini menempel di orang-orang yang tinggal di Gunung Sengoku tersebut, dan menciptakan sebuah anomali kekuatan yang semua orangnya itu bisa merasakan merasakan indera mereka itu sangat maksimal, teman-teman. Jadi mereka itu nggak perlu bicara kalau mau ngobrol, jadi mereka itu udah bisa secara langsung membaca pikiran teman lawan bicaranya, teman-teman. Dan masih banyak lagi kejanggalan dari cerita di dalam buku ini ya. Dan kita akan lihat. Nah, ini dalam bukunya, dan ini di sini tidak ada cover bukunya ya. Jadi ini jaket langsung menjadi sebuah cover bukunya nih, teman-teman. Oke. Nah, ini seperti biasa ya, cerita intronya dulu menceritakan si karakternya. Ya, jadi dia ini secara tidak langsung itu lagi main ke sebuah gunung, teman-teman, dan ternyata bertemu dengan seorang yang tinggal di sana. Terus katanya mereka itu udah menunggu si karakter utama ini ya. Dan di sebuah desanya ini ada banyak sekali rambut pele ya, yaitu berwarna emas. Jadi seluruh desanya itu tertutup dengan rambut yang berwarna emas ini. Dan asal kalian tahu ya, ceritanya ini masih biasa-biasa aja dari awal. Terus belum ada cerita misterinya, tapi masih kelihatan sedikit gitu ya diangkat di awal-awal. Cuman untuk mulai pertengahan bukunya, nah dimulai di sini. Nah, ini sudah mulai menceritakan bahwa dulu ada misionaris ya, namanya Miguel. Jadi dia itu ditangkap gitu ya sama penduduk desa yang ada di sana, karena pas waktu era Shogun itu tidak boleh mengajarkan sebuah agama baru, teman-teman. Ya, nah si Miguel ini kan karena misionaris, jadi dia datang ke suatu tempat ya di daerah Gunung Sengoku itu. Nah, dia memperkenalkan ajarannya dan dia ditangkap. Dan akhirnya ketika dia dibunuh, dijerumuskan ke dalam lubang Gunung Merapi Sengoku itu, akhirnya kejadian anomali itu terjadi, teman-teman. Nah, jadi ketika meletus Gunung Merapinya dan akhirnya mengeluarkan rambut pele berwarna emas. Nah, seperti ini ya. Ini gambarnya ikonik banget ya, unik banget. Dan ini asal kalian tahu, ceritanya ini tuh cerita karya baru dari Junji Ito.
Ya, dan ini terbit di tahun 2025 nih, teman-teman. Nah, ini seperti ini. Jadi dia tertangkap oleh kepompong gitu ya. Dan lalu dia pingsan si karakter utamanya, dan pas waktu keluar dari rambut pelenya ini yang berbentuk kepompong, dan dia langsung memiliki rambut emas. Jadi punya kemampuan yang ajaib gitu ya. Nah, asal kalian tahu ya, isi ceritanya tidak terlalu menggambarkan sebuah cerita horor, teman-teman. Ini lebih ke misteri aja. Terus tidak ada gambar-gambar yang terlalu vulgar, teman-teman. Meskipun ada, paling masih disensor ya. Masih batas wajar nih, teman-teman. Ada di bagian sini nih. Kita lihat ya. Di mana nih? Nah, ada penggambaran wujud dari karakter utamanya ya. Tapi di sini masih tidak diperlihatkan detail yang begitu berlebihan ya. Jadi masih terbilang ini masih normal nih, teman-teman. Nah, ini juga di samping juga sama ya, masih diperlihatkan batas yang wajar. Jadi masih aman untuk kalian baca mungkin di usia remaja ya. Tapi untuk masalah ceritanya mungkin masih bisa ditalar lah ya, karena nggak terlalu rumit, teman-teman. Dan untuk detail gambarnya sudah pasti tidak perlu dipertanyakan lagi, karya Junji Ito, teman-teman. Oke, mungkin segitu aja dari pembahasan cerita komik ya dengan judul Sensor. Jadi kesimpulannya adalah buku ini masih aman ya, dan asal kalian ingat, sensor di sini itu bukan sensor yang serba dihilangkan atau ditutup, tapi sensor di sini adalah lebih mengacu ke panca indera manusia ya, yang dimaksimalkan. Dan saya mendapatkan harga di kisaran 50.000, dan di sini tertera harganya 75.000, dan saya beli di Shopee. Buat kalian yang penasaran dengan isi ceritanya bisa langsung beli ya, cek link yang ada di deskripsi. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe channel Shoyuan 1167. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you and say goodbye.